penggalangan dana untuk rumah gala akhirnya sampai ke Kementerian Sosial. Kemarin, pihak Marisha Icha yang menjadi inisiator donasi untuk gala memenuhi undangan Kementerian Sosial untuk memberikan klarifikasi. Pertemuan yang semula dijadwalkan tatap muka di kantor Kemensos berubah menjadi virtual karena ada sejumlah alasan. Lantas, seperti apa Marisha Icha menjelaskan mulai dari kronologi hingga akhir dari donasi? Marisha Icha yang merupakan sahabat baik almarhumah Vanessa Angel memberikan klarifikasi. Pihak Kemensos juga bisa menerima sehingga semua dianggap sudah selesai, clear, dan rumah untuk gala bisa direalisasikan. Tapi, akankah Icha melaporkan balik orang yang melaporkan soal donasi? Sejak kepergian orang tuanya, nama Gala Sky Andriansyah memang menjadi pusat perhatian banyak orang. Ia pun bagai magnet yang menarik semua rasa simpatik publik. Situasi itulah yang kemudian dianggap sebagai sikap mendewakan Gala. Lantas bagaimana reaksi Marisha Icha? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kementerian Sosial Republik Indonesia akhirnya turun tangan dan semua pun menjadi terang benderang. Penggalangan dana untuk rumah gala telah diklarifikasi oleh Marisha Icha sebagai penggagasnya. Kemarin, pertemuan dengan Kemensos semestinya digelar secara tatap muka di kantor Kemensos, tapi tiba-tiba jadwalnya diubah menjadi pertemuan virtual. Namun demikian, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, Marisha Icha membeberkan semua bukti, termasuk aliran dana donasi yang dikumpulkan di rekening Yayasan Bisa Bersama Gala. Harusnya tatap muka, tapi saya mendapatkan WhatsApp pagi sekitar jam 7, mungkin karena ada demo di depan Kemensos, jadi dikabarkan baru pagi untuk apa yang diagendakan pagi ini dirubah menjadi pertemuan virtual meeting Zoom tetap jam 10 pagi. Kalau demo kan itu hak setiap warga negara, kalau demo-demo ya silakan aja. Cuman kita tadi tidak hadir, salah satunya pertama kita siap hadir. Sampai tadi malam kita siap hadir, bahkan saya sudah kasih tahu ke teman-teman juga bahwa kita akan hadir jam 10, tapi jam setengah 7 dihubungi oleh pihak Kementerian Sosial menyatakan bahwa pertemuan ini dilakukan by Zoom. Jadi kita mengikuti dari Kementerian Sosial, inisiatif pertemuan melalui Zoom bukan dari kita. Kita sebagai warga negara dipanggil, kita siap hadir. Dan sifatnya tadi klarifikasi. Bagi saya sih mensupport aja, karena kita selaku warga negara yang baik, tentu kalau kita dipanggil oleh suatu instansi kita harus datang dan harus mengklarifikasi tentang apa yang dia panggil dan apa yang perlu, ya tentu kita jawab sesuai dengan sesuatu yang ya kan bisa kita pertanggungjawabkan. Bagi saya mensupport, tidak ada masalah. Lewat sebuah klarifikasi antara Marisha Icha dan Kemensos, semua memang menjadi terang benderang. Tidak ada lagi alasan untuk mempermasalahkan penggalangan dana. Toh, pihak Kemensos juga hanya membutuhkan klarifikasi. Dan itu pun sudah dilakukan dengan baik oleh Marisha Icha. Dalam klarifikasinya, Icha menunjukkan semua bukti seputar rumah serta uang donasi.
meeting Zoom itu ada Pak Direktur, ada Pak Kasubdit juga, dan Pak Karo ya Pak ya, Bang ya. Lalu di dalam meeting Zoom ada pertanyaan dari Pak Direktur Kemensos, yaitu tujuan cara pengumpulannya, dan semua dapat saya jelaskan. Siapa saja yang menjadi orang yang mendonasikan, rekening yang digunakan, berapa lama waktu yang digunakan, apakah targetnya sudah digapai, pihak-pihak mana saja yang dilibatkan, lalu atas nama siapa rumah yang dibelikan, dan saya memberikan bukti-bukti pemanfaatan PUB. Jadi tadi sifatnya klarifikasi. Sifatnya Mbak Marisa diundang dalam undangan klarifikasi, bukan kapasitas untuk memeriksa, apalagi sampai ke ranah pidana, tidak ada jauh sekali seperti itu. Jadi tidak ada unsur-unsur perbuatan pidana di situ. Jadi sifatnya klarifikasi, edukasi, dan sosialisasi terhadap peraturan Kementerian Sosial. Kemensos juga mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Marisa dalam mengumpulkan dana untuk adinda kita Gala, dan semua dijelaskan dengan baik oleh klien saya di hadapan Direktur PSDBS, bahkan Kasubdit, bahkan Biro Humas, dan rencananya pihak Kemensos juga akan menyampaikan hal yang sama terkait apa yang tadi menjadi klarifikasi dari Mbak Marisa Ica. Tadi kita berikan bukti-bukti sedetail itu, baik minutasi uang, rekening masuk tidak ada yang keluar ketika pembelian rumah. Jadi semuanya kita berikan kepada pihak Kemensos. Tadi karena keterbatasan virtual, jadi kita memperlihatkannya by virtual. Klarifikasi yang diberikan Marisa Ica membuat kantor Kementerian Sosial memahami kondisi yang terjadi. Lantas, benarkah urusan donasi untuk Rumah Gala dianggap clear? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Polemik penggalangan dana untuk membelikan rumah bagi Gala Sky dianggap selesai setelah Kemensos mendengar semua klarifikasi yang disampaikan oleh Marisa Ica. Kemarin, Marisa Ica menjelaskan semuanya, mulai dari para donatur hingga mutasi rekening yang tidak pernah terjadi selain untuk kebutuhan membeli rumah. Penjelasan yang disampaikan Ica semakin terang benderang karena disertai sejumlah bukti-bukti akurat. Klarifikasi juga dianggap sebagai jawaban atas berbagai tudingan tentang donasi. Alhamdulillah dari meeting Zoom saya dapat jelaskan, dan setelah itu urusan kami yang beredar tentang Kemensos untuk menarik Rumah Gala itu tidak benar. Ditegaskan di situ bahwa setelah tadi klarifikasi sudah disimpulkan bahwa tidak ada keberlanjutan terhadap permasalahan ini. Dan masalah ini sudah clear. Sudah selesai sampai di sini. Jadi mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak lagi yang membuat keadaannya menjadi gaduh atau berlarut-larut gitu. Pada intinya sih Kemensos itu hanya mau menyampaikan bahwa peraturan yang dibuat nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang, maka untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang diperlukan lebih
izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka dari itu saya disimpulkan bukannya lalai, melainkan tidak mengetahui. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui itu. Maka dari itu mungkin dengan adanya permasalahan ini mungkin bisa menjadi mengedukasi masyarakat apabila mau membuat donasi harus membuat izin terlebih dahulu, yang dimana izinnya itu tidak sulit gitu, hanya mengisi form yang dimana didaftarkan ke Kemensos. Tidak ada sanksi. Tadi saya tegaskan dalam pertemuan tersebut, jadi Kemensos itu kan punya PPNS, punya penyidik. Kita jelaskan di sana bahwa kita clear sampai pertemuan tadi. Jadi sifatnya klarifikasi bahwa ini bukan bagian masuk dalam unsur pidana. Kemensos sampai saat sekarang belum ada sampai ke saya bahwa rumah itu akan disita. Nggak mungkin lah, Kemensos nggak mungkin menyita dong. Dia kan pemimpin kita, pemerintahan kita, masa sih dia akan punya nama pemimpin itu akan bijaksana lah. Nggak mungkin ini kan harta anak yatim piatu, enggak lah. Saya rasa nggak sampai segitu. Perbincangan tentang penggalangan dana memang sempat meluas. Semula, ada orang yang merasa tersinggung dengan pengumpulan donasi sehingga ingin menghentikan pengumpulan uang donasi. Lalu, akankah Ica melaporkan balik orang yang sudah membuatnya melaporkannya? Oh enggak, Kak. Tidak ada. Jadi sifatnya untuk Kemensos ini, saya juga tadi tidak bertanya siapa pelapornya. Yang jelas kita tadi klarifikasi sifatnya dan pihak Kemensos sangat baik sekali mengedukasi kita, memberikan pencerahan-pencerahan tentang bagaimana pengumpulan uang dan barang, dan Kemensos juga berjanji bahwa Mbak Ica tidak akan dipersulit apalagi untuk kebaikan seperti ini. Selesai memberikan klarifikasi ke Kementerian Sosial, urusan penggalangan dana untuk rumah Gala dianggap usai. Tapi bagaimana dengan Gala yang selalu menjadi sorotan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah bukan hanya menyisakan kesedihan panjang. Dari pernikahan Vanessa dan Bibi lahir buah hati mereka. Dan kini anak tunggal yang ditinggalkan Vanessa dan Bibi tumbuh besar dengan segala kegembiraannya. Sampai pada suatu saat muncul video Gala mengucapkan kata yang dianggap tidak pantas. Tak ingin persoalan berlarut, Haji Faisal yang sehari-hari mendampingi Gala pun segera menghubungi seorang psikolog. Saya gara-gara itu sempat saya tanyakan kepada psikolog. Kak Fuji, ucapan Gala kemarin walaupun dia masih cadel tentang anjing, ya itu it's okay. Ini psikolognya mengatakan. Saya tanya, sebab menurut saya ini nggak ada yang salah. Dan terus saya supaya puas saya tanya, ya nggak ada masalah. Jadi jangan salah aja semua sih. Kalau salah aja semua gimana sih saya? Selain soal mengucapkan kalimat yang dianggap tidak pantas, Gala juga menjadi pusat perhatian nyaris di setiap kesempatan. Berbagai bingkisan hingga donasi juga ikut menghiasi hari-hari Gala. Dari sanalah kemudian muncul anggapan bahwa netizen terlalu mendewakan Gala. Lalu seperti apa reaksi dan juga tanggapan Marisha Ica? Tanggapan saya pada saat Mbak tadi bilang seperti itu, di situ kan juga ada saya ya. Jujur saya pun kaget, tapi kembali lagi saya tidak bisa menahan orang untuk berpikiran seperti apa, mau berbicara seperti apa, itu haknya seseorang untuk dia punya cara pikir seperti apa gitu. Tapi di sini ya saya hanya
membuka untuk siapa yang mau membantu, ya hayo silakan, tapi kalau tidak juga tidak ada paksaan, tidak ada niatan untuk mendewakan atau yang sebagian teman-teman yang infokan terlalu berlebihan. Saya yang nggak bisa berkomentar apa-apa, cuma oh iya berarti saya sudah tahu, berarti Bang Nedi kira seperti itu, tapi saya nggak marah, saya cuma apa ya, mungkin Bang Nedi kan berpikirannya realistis aja gitu, sedangkan saya berpikirnya apa ya, kayak bukan mendewakan, melainkan orang-orang yang mau berdonasi tidak ada paksaan, saya kasih sarana gitu, dan alhamdulillah ternyata yang peduli banyak gitu, jadi terlihat mendewakan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.